Oke, ya, ya, para mahasiswa yang saya hormati semua, mohon maaf ya, kita kuliah untuk hari ini karena besok hari Rabu saya ada tugas ke Bali, yang luar kota lagi, sehingga saya tidak enak kalau itu kosong terus ya. Terus saya kan dosen tunggal ya. Terima kasih para mahasiswa ya, Aiju, thank you, you join with Zoom to material media teaching ya. Oke, langsung aja pada pertemuan ini. Kemarin kelihatannya milik Aizu itu ya. Aizu, list your tag pekerjaan yang Anda kumpulkan di meja saya, ambil saja itu. Ya. Terus kelihatannya saya memberikan tugas kepada kelas Anda, tugas ini ya. Hanya membaca tentang bab 3 yaitu metode penelitian ya. Di mana metode penelitian itu kurang lebih seperti ini. Sebentar ya. Media pembelajaran. Saya tampilkan. Nah, ini. Anda salah, Anda saya minta tolong membaca tentang media pembelajaran untuk metode penelitian. Ya. Di IAIN itu kemarin ada mahasiswa lulus skripsi, maaf, lulus S1 tanpa skripsi. Ya. Nah, ini siapa tahu Anda mata kuliah ini bisa membuatnya, ya, dengan tanpa skripsi. Ya. Nah, ini metode penelitian ada namanya R&D, Research and Development, ya. Kemarin ya di buku itu ya. Orientasi penelitian ini pengembangan e-arsip untuk pembelajaran virtual dan Microsoft Access ya. Dan ini dibangun berdasarkan teori manajemen kearsipan. Prosedurnya adalah database. Nah, prosedurnya ini seperti ini ya. Pengumpulan data, kemudian rancangan database, kemudian pengembangan program, validasi ahli. Setelah validasi ahli ada revisi, kemudian uji coba, revisi lagi, uji coba lagi, dan implementasi dan diseminasi ya. Jadi kalau dalam media pembelajaran itu salah satu metodenya caranya adalah dengan cara penelitian R&D. Jadi bukan judul media pembelajaran itu dengan pengaruh ya. Jadi penelitian yang tentang media pembelajaran. Jadi research about media teaching media not with kuantitatif or kualitatif, tapi menggunakan R&D minimal itu. Jadi yang namanya media itu kan dibuat. Nah, ketika itu dibuat, maka ada revisi, ada revisi. Ya. Dulu ada HP yang namanya HP Nokia. Nokia-nya ada yang besar sekali, tapi dalam perkembangannya Nokia menjadi kecil. Atau sekarang tidak ada benar alasannya. Atau dulu mobil itu besar-besar ya. Bahkan mobil itu ya istilahnya apa ya, kasar suaranya dan seterusnya. Kemudian dalam perkembangannya mobil menjadi ringan, mudah dan seterusnya itu. Nah, ini yang saya maksud adalah R&D. Nah, Anda itu satu. Jadi kalau membuat media pembelajaran, salah satu metodenya menurut saya adalah R&D. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada juga media pembelajaran tidak menggunakan R&D, tapi menggunakan audio stenografi. Menggunakan, bentar ya, nah ini, tapi menggunakan uji coba namanya treatment ya. Nah, ini
Dan ini termasuk penelitian populasi. Setiap penelitian adalah mahasiswa ekonomi program perkantoran semester 4 sebanyak 30 mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok. Teknografi pertama dan sebagainya ini namanya uji beda untuk mengikuti eksperimen dan mengetahui kelas yang tidak menggunakan audio. Jadi setelah medianya jadi, kemudian diuji cobakan di dalam kelas. Nah, setelah dalam kelas, maka itu ada yang namanya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol, itu nanti akan ada yang namanya perlakuan treatment. Jadi kalau yang kelas eksperimen itu menggunakan media, kalau yang kelas kontrol tidak menggunakan media, ya. Jadi eksperimen with media pembelajaran, not last control class, not media pembelajaran. Jadi tidak menggunakan media. Nah, itu uji coba sebenarnya. Jadi kalau metode ini namanya uji beda. Setelah itu hasilnya diuji cobakan, misal saja, nah ini harus patokan nilainya kesalahan 1, 0, dan sebagainya. Setelah diuji cobakan, maka ada namanya IT, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nanti kelasnya itu akan dirata-rata. Misalnya kelas yang eksperimen nilainya akan dirata-rata dengan 79. Kelas kontrol akan dieksperimen nilainya rata-rata 65. Kriterianya berarti apa? Ada perbedaan. Nah, T hitung itu namanya T hitung. Nanti ada caranya sendiri. Demikian juga nanti ada kelas eksperimen dan kontrol kalau masing-masing hasil dari media pembelajaran. Tapi simpelnya menurut saya sebenarnya kalau yang metode yang kedua itu sama seperti yang ini, yaitu dengan media pembelajaran yang ini. Apa yang tadi? RND itu, ya, pengembangan. Sebenarnya sama saja seperti yang ini. Jadi kalau saya sebut menurut saya sama nih, seperti yang ada di ini. Jadi kalau misalnya uji coba, ya uji cobanya ada di sini sebenarnya. Atau yang tadi yang metode kedua, nah ini uji coba implement terbatas. Sehingga ada kelas namanya kelas kontrol dan eksperimen. Simpelnya kalau media itu metodenya adalah metode RND. Dan intinya seperti itu. Ya, jadi silakan nanti Anda lanjut lagi. Kelas ini kelihatannya lancar, hanya beberapa atau satu atau dua saja sih. Jangan judulnya itu pengaruh itu salah. Jadi yang benar adalah penggunaan media X pada mata pelajaran satu, ya itu aja. Mata pelajaran satu kelas 10 itu aja dan seterusnya. Itu yang benar. Jadi kemarin ISO itu malah konsep administrasi itu kurang pas kalau ISO. Itu ISO itu kesalahannya di konsep administrasi. Sebenarnya bukan konsep pelajaran administrasi, itu menggunakan media apa dalam menyampaikan. Nah, itu aja yang benar. Jadi itu ya. Terus kalau ada judul pengaruh ini terhadap Y itu pasti salah. Jadi harus menggunakan dan medianya harus diberi nama. Penggunaan media ini dan seterusnya. Kayak gitu ya. Ini contoh-contoh kalau di buku kan jelas ya. Contoh-contoh kalau di buku kan jelas. Nah nih, ini penggunaan media apa ini? Media pembelajaran exploring book. Misalnya saja ya. Ini ada model ARC. Medianya memang ARC ya. Ada juga di bawahnya medianya lagi audio, penggunaan audio pada stenografi. Jadi itu. Jadi satu harus ada nama medianya. Yang kedua medianya digunakan untuk apa atau penggunaan EPT, cash pada mata pelajaran pengelolaan kas kecil. Kita tambahin mungkin di kelas mana, ada mahasiswa apa, dan seterusnya. Itu saja sih. Silahkan Anda lanjut aja metodenya, apa yang Anda gunakan, ditulis. Ya, nanti Rabu itu ditulis, minggu depan kita diskusikan lagi. Ya.
Ya, itu aja. Ada yang mau disampaikan tidak? Ya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini ada berapa mahasiswa ini? 16 alhamdulillah. Ya, Herlina mau tanya apa, Herlina? Mohon maaf Pak, tadi kan dijelaskan kalau ada perbedaan maksudnya tuh tadi dicontohkan ada kayak di kelas kontrol yang pakai media atau tidak pakai media itu. Nah, itu tuh berarti nanti kita di metodenya itu kayak eh uji coba gitu langsung ya Pak ke mahasiswa atau gimana ya Pak? Soalnya Ya. kemarin waktu pertemuan keberapa itu kalau saya lupa itu katanya medianya tidak jadi untuk maksudnya dibuat gitu Pak. Jadi kita hanya bikin artikel aja. Iya, betul. Ya, Nah, benar. Memang media ini tidak harus jadi 100%. Nanti dan tidak harus diuji coba. Ya, atau ya, yang penting idenya muncul. Kalau saya sih itu aja. Nih, sekarang kan nulis ya. Anda menulis metodenya, menggunakan ini. Nanti uji cobanya di kelas mana. Tapi bukan berarti itu terjun harus diuji coba, tidak. Itu kan nanti ada reng-rengannya, ada semacam tulisan-tulisannya. Nah, tulisan-tulisannya itu nanti Anda harus bisa memahami itu. Nanti medianya belum jadi itu. Hasil rencana, saya kayak gitu. Ya, Irina ya. Jadi yang penting kan Anda buat dulu nih. Misalkan ya, metode penelitian. Bentar saya tampilkan dulu lagi. Nah, sekarang Anda membuat bab, misalnya aja nih, EPT, ya, media pembelajaran. Yang teori kelas kecil, malah metodenya belum muncul. Oke, saya contohkan yang saya aja. Nah, ini. Dan Anda sekarang membuat ini. Medium yang digunakan, nah kayak gini aja. Volasi dan seterusnya ini yang saya contohkan ya. Yang menguning ini. Anda membuat itu. Tulisan ini. Jadi harus rencananya jelas. Misalkan ya ini. Nih, ya. Penelitian ini menggunakan desain R&D. Orientasi penelitian ini adalah produk ya. Nah, buat tulisan-tulisan seperti itu. Penelitian ini dibangun teori manajemen kearsipan. Penelitian ini dibangun apa? Revisinya ada. Nah, itu aja. Jadi tidak sampai buat media. Kalau ini kan nanti saya akan tahu ya. Ini mau di validatornya siapa? Hanya rencana saja. Memastikan validator di bidang informasi, konten, menu. Kendal uji coba rencana gimana dan gimana. Tapi kan tidak harus nanti minta minta apa namanya? Minta surat izin penelitian, tidak usah. Hanya rencana saja. Yang saya inginkan sebenarnya sederhana, ini saja judul. Yang saya inginkan itu hanya ini. Nah, ini judulnya. Model elektronik arsip pembelajaran berbasis pembelajaran pada dah itu saja. Simpel itu tak nanti. Nanti hasil bisa jadi belum jadi. Ya, ya enggak apa-apa, tapi sudah berani melangkah. Ya. Oke ya. Si siapa tadi? Hanifah, saya lupa tadi. Nah itu ya. Tadi yang tanya siapa nomor? Herlina ya. Ya, itu Herlina ya. Bisa dipahami Herlina? Tidak harus jadi Herlina. Membuat bab 3 aja. Bab 3 atau metode penelitian. itu nanti artikel yang kita buat itu harus sampai akhir atau enggak maksudnya sampai di hasil dan pembahasan atau enggak Pak? Tidak sampai. Tidak Oh, nyampe. berarti sampai metode saja ya Pak? Iya. Simpelnya jadinya menurut saya proposal. Oh iya Pak.
karena saya sendiri tidak minta hasil. Ya, yang penting Anda nyaman, jangan terbebani oleh saya. Ya, enggak enak. Kalau saya sering kosong misalnya aja seperti itu. Tapi sisi lain ya gimana dong, kan saya juga tugas seperti itu. Ya, Aizu, ya bisa dipahami nih, Elina. Bisa dipahami, Pak. Ya, yang lain ya bisa jadi hanya proposal saja. Ya. Oke, Aizu, you understand with information? Oh, ada. Oke, Sedikit, Sir. oke. Tuh gambarmu lucu, Aizu. Ya, your vector funny. Ya. Oke, enggak apa-apa. Ya, oke, sedikit-sedikit enggak apa-apa. Aizu, please your pekerjaan Anda itu your revisi, ya, revision to media, not learning administration, but you with media, teaching media. Intinya seperti itu. Teaching media in administration. No, administration is no. Ya, itu bukan seperti itu, tapi administration with media, teaching media. Sudah itu aja. Mengenal media administrasi dengan cara apa Anda itu. Oke, itu aja ya. Cukup. Yang lain bisa dipahami. Nadia Zaro, mana Nadia Zaro kok sampai dua? Presensinya nanti aja. Ya. Oke, kalau cukup, coba saya kasih komentar. Cukup tidak? Cukup, Bapak. Oke. Oke, kalau cukup ya sudah saya akhiri. Kerjakan menurut saya metode penelitian. Dah itu aja dulu. Terus dirapikan lagi latar belakang kemarin plus teori dan sekarang ditambahkan metodologi penelitian. Oke ya, itu aja ya. Cukup itu aja menurut saya. Ya, silakan Anda pelajari. Repo tidak masuk saya karena saya ada tugas ya. Jadi mohon maaf gitu aja. Oke ya, cukup. Kalau cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Bapak. Ya, saya presensinya nanti di hari Rabu aja ya. Yang Anda hadir tak lihat, suruh lihat videonya aja. Oke, saya tutup akhiri di pertemuan ketiga. 1, 2,